Misalnya dengan Ibu siapa kan? Ya? Ibu Latifah ya. Oh iya, Ibu Latifah. Bacaan dalam sholat itu baca Quran ya terutama. Kalau orang salahnya memang karena belum bisa, itu Allah akan memaafkan. Ya. Ada orang mu'alaf belum bisa baca Quran, bacaan sholat itu dia nggak ngerti. Apa kata Nabi? Bacalah apa yang kamu bisa dalam sholat, sah sholat. Jadi kita ke Allahu Akbar, Ustaz saya baru masuk Islam dan saya nggak ngerti sejak baca Quran itu, sejak masuk Islam saya belum ngerti tentang Al-Quran. Bisanya baca apa? Bisanya baca Subhanallah aja, baca. Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Sah. Wah enak nih, kita baca Subhanallah. Ya tidak sah Pak. Bagi orang yang betul-betul nggak ngerti, baca Fatihah belum bisa, baca Quran belum bisa, hanya bisa baca Subhanallah sama Allahu Akbar. Bacalah kata Nabi. Itu hebatnya Nabi. Nah terkait dengan kita menegur orang yang salah, harus saya kalau mendengarkan santri salah baca Qurannya itu telinga tuh rasanya gatel. Kan nggak bisa innallaha, kan harusnya innallaha, tapi kalau baca innallahu langsung nyambung, ini salah. Harus diingatkan orang yang salah. Bahwa kemudian yang diingatkan, tapi kalau murid diingatkan kayaknya kalau ngelawan ditabok ya. Enggak ya, diingatkan dulu kalau ada inna bertemu dengan lafaz Allah, Allahnya berubah, yang tadinya hu menjadi ha, jadi innallaha. Kenapa? Karena inna itu menurut ilmu nahwu adalah menasabkan isim. Dan sepanjang lah ceritalah gitu ya. Kira-kira begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Salah. Ya. Diingatkan Pak salah. Saya ada juga, saya juga tidak berarti sempurna, banyak kelemahannya dan diingatkan ya saya terima karena salah ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau orang diingatkan salah, itu urusan Allah, yang penting kita sudah menyampaikan bahwa ini salah tajwidnya. Makanya saya selalu mendidik anak-anak yang santri saya pilih Pak, yang bisa baca Qurannya fasih jadi bakal baca Quran, tapi yang lainnya diberi kesempatan. Yang lain sambil belajar, ada 10 orang yang ngerti baca Qurannya, fasih, tajwidnya bagus, kalau bisa tartilnya bagus, jadi imam. Ya. Karena kalau jadi imam, saya sering menegur kalau ada petugas santri yang jadi imam lalu bacaan salah, saya panggil. Bacaannya banyak yang salah ya, nanti diperbaiki. Gini loh, ini perbaiki. Iya Pak. Kalau mereka nurut, biasanya langsung berubah baik lagi. Tapi kalau ada orang yang misalnya udah lama bertahun-tahun jadi imam, bacaannya salah, diingatkan biasanya ngamuk tuh Pak. Betul nggak ya? Ngamuk. Nah inilah Pak. Jadi di atas langit itu ada langit. Kalau ada orang mengingatkan kita tentang kesalahan kita, ya kita terima. Kalau ditanya bagaimana hukumnya, dia dosa sendiri. Tapi mengingatkannya juga dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan baik. Bapak baca Quran yang salah, masuk neraka. Oh ya salah, orang lari. Pak, kalau tidak salah tadi baca Qurannya agak kurang pas Pak, tajwidnya. Bahwa dia kemudian marah ya itu urusan dia ya. Dipraktekkan gimana? Oh bacanya harus begini. Qul huwallahu ahad. Ada orang baca orang Sunda, ada orang Sunda nggak di sini? Saya sering kali orang Sunda itu ada kekeliruannya di sini, bukan menyalahkan orang Sunda. Tidak semua orang Sunda sih, cuman karena logat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa benar Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa benar? Salah. Tapi kebanyakan anak-anak itu yang logatnya tiap hari yang benar. Mestinya kan Bismillahirrahmanirrahim. Ha, makanya bukan hi. Ya. Muhammad bukan Muhammad, bukan Muhammad. Tapi gitu kalau orang Jawa, nama bagus-bagus, Hasan jadi Kasan Pak. Husain jadi Husain. Alhamdulillah jadi Alhamdulillah. Ya, tajwidnya tinggal. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti tajwid Qurannya bagus-bagus semua. Kan gak ketahuan, tapi bagus aja semua. Tapi kalau belum latihan di rumah, apa isinlah jawaban. Sekarang banyak Google Pak, ajarin kita. Profesor Doktor Kiai Haji Google.
klik cara YouTube belajar Quran ada. Kalau malu, tapi kalau misalnya minta diajarin pada orang yang bisa, itu jauh lebih bagus. Saya sebenarnya mau cerita tentang seorang jenderal. Pernah cerita belum, Pak? Pernah ya? Pensiunan jenderal, Pak. Saya punya teman dari Kalimantan, satu kelas kuliahnya, dia ahli Qori, baca Qurannya bagus. Jadi dia privat sama cucunya jenderal itu di Jakarta. Pak Jenderal yang di atas ngeliatin aja cucunya lagi belajar Quran, mungkin hidayahnya turun. Dia meneteskan air mata. Dari kecil saya tidak pernah belajar Quran, yang bawa cuma bedil aja kan, tentara kan. Mungkin belum diberi kesempatan belajar Quran. Akhirnya karena dia terharu, ingin masa tuanya lebih baik, ingin bisa baca Quran, lalu dia datang ke teman saya yang jadi guru privat itu. Apa katanya? Dek, boleh nggak saya ikut belajar Al-Quran? Oh boleh Pak. Kira-kira menurut adik saya bisa nggak di usia pensiunan begini baca Quran? Oh bisa. Akhirnya karena semangat, besoknya sudah setelah cucunya belajar Quran, dia mulai belajar. Belajarnya Iqra. Kalau nggak salah dulu belum ada Iqra, tahun berapa gitu. Dia belajar. 1 hari dia belajar, 2 hari dia belajar, 3 hari Pak. Kalau tidak salah sampai hari keempat. Begitu hari keempat selesai, kira-kira bacaannya sudah dipelajari, lalu teman saya yang mengajarnya itu, Pak, silakan Bapak baca surat Al-Fatihah, buka Qurannya. Dibuka Qurannya. Dibuka Qurannya, silakan Bapak. Apakah saya bisa, Dek? Bisa, bismillah. Baca itu, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bergetar bibirnya, Pak. Sampai kemudian dia baca basmalah pun bergetar bibirnya sampai meneteskan air mata. Gak nyangka puluhan tahun gak bisa baca Quran. Dalam waktu 4 hari dia bisa baca Al-Fatihah. Menangis dia, Pak. Baca Quran. Siapa yang menuntun? Allah yang menuntun. Karena dia punya serius ingin baca Quran yang bagus, dia punya niat ingin membaca Quran yang bagus, Allah membimbing dia ya, sampai kemudian dia akhirnya bisa membaca Quran. Akhirnya singkat cerita, dan kemudian dia sudah mulai bisa belajar Quran, dan teman saya itu kemudian diberi beasiswa sampai selesai jadi sarjana. Subhanallah. Jadi tidak ada terlambat untuk belajar Al-Quran. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Baik itu ya Bu ya. Terakhir ada lagi nggak? Terakhir satu lagi.